Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, jadi kita hari ini agendanya lanjut untuk upgrade dari upgrade yang kemarin. Nah, kemarin kan ada semacam KPP. KPP. Pilih jurnal, pilih paper, dibaca problemnya, terus habis itu kira-kiranya ide yang berbau fotonik, yang bisa diselesaikan secara fotonik dari problem itu gimana. Nah, sekarang mungkin aku mau sharing-sharing dulu aja. Gimana? Ada yang mau share? Loh, kan sharing kan nggak harus dari aku. Bebas, monggo. Ngecip pertama ya. Ngecip pertama ya. Boleh, boleh, boleh. Siapa ya? Yang ngecip pertama ya? Balita. Balita. Itu udah jarang, Pak. Masih bangun Oh, udah. Pernah. Zara, dari Zara deh mungkin gimana? Bagaimana? Mungkin boleh di-share kemarin itu dapat jurnal yang apa? Bisa di-share kan enggak? Kalau tandain aja. Saya. Minta perhatiannya ya, Rek. Belum nulis. Jadi mungkin dari Zara dulu deh gimana? Ini tadi aku sama kelompokku, aku Elisa sama Bay itu udah ngerjain di Mau di-share screen nggak? Nggak. Oh ya wes, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau Mas dia mau Zoom. Nah, Suara nggak kedengeran loh itu. judulnya itu yang ini Mas, yang Masnya kirim di Water Horizon. Itu kan jurnal review. Terus kita tadi udah cek kredibilitasnya di tahun 2016 itu dia Q1. Terus itu poin-poin abstrak. Nah, itu kan yang di 2 kalimat pertama itu isinya latar belakang. Jadi latar belakang ini menjelaskan peristiwa tumpahan minyak di Water Horizon itu yang merusak ekosistem di Teluk Meksiko bagian utara. Yang dimana sebagian besar minyaknya itu ada di kedalaman 1.100 sampai 1.300 meter. Jadi di laut dalam. Nah, tujuan dari papernya itu menilai dampak biologis dan ekologis akibat pencemaran minyak. Apakah benar separah prediksinya itu? Terus, mungkin ini bisa langsung ini ya. Kemarin yang aku kan bilang sebenarnya 3 kata yang cukup ya. Problem, hal yang menyebabkan problem itu sama kiranya ide bisa dipropose gitu. yang 3 kata ya. Yang menyebabkan 3 kalimat. Kan problemnya itu minyak yang ada di tumpahan itu akibat dari industri dan segala macam. Kalau ide itu yang nyari Elisa, mungkin Elisa yang jelasin. Nah, gimana tuh? Hari ini kelompok RK Lukman ya? Betul kelompok ya. Oh beda, es Lukman nih. Terus nggak tahu. Jadi kelompok apa ya? Yang diambil 3 kalimatnya apa? Masalahnya apa? Terus juga yang isu dari yang bikin dia bermasalah apa? Terus kira-kira penyelesaian masalah yang bisa ditawarkan dari fotonik. Nggak harus penyelesaian masalah sih. Bisa berupa ide fotonik. Hanya idenya aja. Boleh. Enggak. Di apa ya jadi Nah, sebenarnya aku ada pikir mas karena itu dari kopi yang yang bahasa itu soalnya kan sama kayak jadi seperti dari kopi kan yang dua itu pakai minimal cuma kalau kalian efektivitas emisinya itu kayak kurang banget gitu jadi kayak bagusan yang pakai spektro nah habis itu di GPT nih dapat nih ya. Kalau ditanya bilangnya maaf tidak sanggup. Santai. Oke, jadi belum waktunya. temunya fluorescence EM plus parafa. Jadi itu tuh kayak kombinasi ini. Jadi kayak
fluorescent EM ini buat mengidentifikasi komponen minyak dalam sampel lingkungan. Nah, tapi kan kalau di lautan itu kan banyak komponen lainnya. Iya, benar. Otomatis kita nambahin parafon itu apa? Parafon paralel faktor analisis. Itu yang jadi kayak jadi setiap komponen itu punya yang namanya pola fluorescence sendiri yang kayak di sini jadinya dari komponen. Jadi para itu buat memisahkan buat mengidentifikasikan antara komponen minyak sama enggak yang lain sama minyak. Oke. Tadi klasifikasi ya. Iya. Keren. Ini kompleks banget, keren banget. Nah, saiki Lukman ya. Mosok kalah nggak sama arek 23. Kelompok uang ya. Aku dulu milih. Wes, coba wes. TA-mu wes. Sharing TA Mas. Piye Mas? Sharing TA Mas. Iya, tenan. Karena Ini kok tiga ya, problem, habis itu ini dan idenya kira-kira itu kalau dari Pak Tetra itu kita disarankan terkait dengan pengembangan sensor fiber. Pengembangan sensor fiber. Pengembangan sensor fiber terus apa problem habis itu dari problem itu apa yang bisa dijadikan ide. Jadi kan dari masalah itu kan ono sing sumber masalahnya. Contoh mang iki kan arek loro kan tumpahan minyak itu masalahnya mencemari lingkungan. Ya. Nah, sumber masalahnya adalah tumpahan minyaknya. Jadi yang bisa diukur tumpahan minyak itu tadi. Nah, kalau problem itu dia kita mau pengembangan sensor fiber optik. Nah, masalahnya itu karena fiber yang banyak digunakan ini kan sekarang kan rata-rata silika kan. Silika. Nah, Pak Tetra itu ingin mengembangkan fiber lain yang apa ya? Yang berbasis polimer POF-nya itu. Jadi kita ingin mengenhance dari polimer itu fibernya itu bisa dijadiin apa aja dan kita mengenhance si polimer itu. Jadi kita berfokusnya di luar silika tapi kita fokusnya di POF itu. Berarti yang awalnya biasanya keramik diubah jadi polimer. Silika keramik. Paham silika. Oke, thank you Mas Lukman semangat ini. Respect. Yes. Tadi ada yang sudah bikin juga kalau nggak salah kelompoknya Hesti ya. Bagaimana itu Mbak? Tim spesial ini ingin mendarat tepuk tangannya terlebih dahulu. MC-nya kerasa banget Minamata. Iya, kau baca juga. Iya. Jadi kan untuk permasalahannya itu terkait diabetes ya. Kalau untuk kita. Ya. Terus tadi dari kelompok kami telah mencari jurnal dari solusi dari diabetes tersebut dan mendapatkan jurnal yang berkaitan dengan FTIR. Oke. Untuk tujuannya sendiri, FTIR ini digunakan untuk mengevaluasi kelayakan diagnosis diabetes tersebut dan melalui sampel air liur berdasarkan spektrum dari FTIR. Jadi problemnya itu diabetes. Yang jadi apa? Masalahnya ini apa dari air liur itu? Kan ya, yang masih ada lanjutannya. Jadi untuk metodologi dari penelitiannya itu yang pertama itu pengambilan air liur, terus selanjutnya itu setelah air liur tadi dikumpulkan berdasarkan orang-orang ini, jadi ada verifikasi, ada orang yang sakit, orang sehat dan lain sebagainya. Setelah itu nanti untuk aman, santai. Chill. Untuk air liurnya itu nanti akan diproses berdasarkan spektrum di FTIR-nya. Dan di air liurnya itu juga disanitasi dengan alkohol sebanyak 50%.
untuk menjadi terjadinya kontaminasi. Setelah itu Sorry, aku motong. Mungkin boleh langsung ke ini ya? langsungnya. Bukan. Jadi kan tadi kan minta problem, terus kayak sesuatu yang bisa diukur gitu loh. Jadi yang diukur kan air liur. Nah, yang dari air liur itu apa yang diukur ya? Bentar. Aman, santai. Saya belum baca. Cicip itu Kang, santai. Problemnya apa, isunya tuh apa, sama Siap kelas ini. Kelas gaya bebas aja. Kan tadi aturannya di kalau berdasarkan spektrum kan, dari spektrum tersebut nanti akan diklasifikasikan sesuai spektrum warna berdasarkan golongan air liurnya. Bikin machine learning gitu dari Iya, ATR-nya. NN. NN masih NN. Ya itu pakai Machine learning ya gampang. Gitu. ML. Oke, selanjutnya Bapak. Oke. Close dulu dong. Sangat pakai FTIR. Mungkin Max ini gak sih? Dari Citra mungkin ada. Gimana? Ada. Gak apa-apa, ini aja problemnya dulu aja. Problemnya kemarin dapat rank apa? Yang apa? Race? Race Tunggal DC. Terus itu gimana sih Race Tunggal DC itu? Biasanya ada di Indonesia, terus di geografi yang sama itu diakibatin dari apa? Race Tunggal. Dari sama sebelum bandingan dan solusi yang dia itu menggunakan teknologi genetik untuk menghasilkan bayi yang berarti pakai rekayasa genetik ya? Oke. Yang masuk ini bisa kemuliaan fotonya yang pakai jadi basis optik cahaya itu populasi serangga. Dari serangga ya. Oke. Thank you. Tepuk tangan dong, Rek. Ada yang mau nyampein idenya lagi atau udah kita lanjut aja? Sangga. Suar bilang. Enggak. Oh ya, Suar. Iya. Ya, silakan. Kemarin aku sama Ica. Kita doa. Di sore di wildfire. Wildfire. Ya, wildfire itu. Masalah itu intinya kebakaran hutan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia. Masalah di situ. Terus habis itu kalau di jurnal yang di wildfire itu pakai kayak satelit atau drone gitu. Nah, tapi kalau yang pakai aplikasi fotonika itu kita dapatnya itu pakai fiber optik serat optik yang ditanam. Serat optik ditanam di hutan. Nah, jadi itu namanya saya nggak pasti ada namanya teknologi DTS. Itu memanfaatkan kabel serat optik untuk mengukur suhu sepanjang kabel secara terus-menerus, tapi diperoleh jaraknya cuma 1 sampai 2 meter aja. Tapi terus-menerus. Jadi nanti ada kayak titik panasnya gitu ya. Oke. Mantap. Waca lagi, ada di TADW lagi. Tepuk tangan dong. Fiber. Oke. Ada lagi? Monggo. Cukup tak? Oke. Mungkin kita lanjut aja. Jadi sebenarnya itu kenapa ada meme ini ya? Meme ini sebenarnya solusi problemnya itu kelihatan kayak kompleks banget, ribet,
Tapi sebenarnya untuk nyari ide itu gampang karena wis ada Google. Jadi coba deh satu topik yang tadi belum dibahas ini Minamata Accident kan? Minamata, ada yang udah baca? Nah, Minamata Accident itu karena apa, Mas? Kontaminasi energi yang lebih. Berarti merkuri. Ya. Kita tulis merkuri. Habis itu kita pakai ini sing paling simple, sing fotonik banget. Bukan, optical detection. Boom, langsung keluar semua. Nah, dan ini sebenarnya itu lumayan banyak ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan terkait bahkan dari cuma 3 kata itu kita udah bisa dapat paper banyak yang selama kita identifikasi dulu tadi problemnya apa, yang bikin dia ini jadi masalah apa, sehingga dia ini bisa diselesaikan gitu. Jadi kayak akar permasalahan itu tadi. Nah, kayak ini tadi. Nah, terus juga tadi kan yang tumpahan minyak itu kan juga bisa ya pakai yang optical detection kan juga bisa itu. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya ya itu tadi. Selama kita tahu kayak akar permasalahan dari si problem yang kita punya itu tadi, kita tinggal masukin suku kata yang simple banget. Biasanya itu udah ada yang cari, udah ada yang nyari tahu terkait itu. Itu. Oke, mungkin lanjut aja. Intermezzonya sudah selesai, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, oke, jadi untuk hari kedua ini fokusan kita itu bakal lebih ke identifikasi masalah sama studi literatur. Gunanya apa? Nek gawe buat TA ini nanti bakal jadi bab 1 dan bab 2. Nah, kan berhubung kan kita Medpan udah mulai disuruh ini kan, disuruh bikin latar belakang, review-review jurnal. Nah, untuk itu bakal ada tools-tools yang menarik sih nanti. Nah, ini kurang lebih nanti yang bakal kita bahas dari sebenarnya bukan cara menemukan masalah ya. Sebenarnya yo intinya semua ini itu kita bakal 5W1H terus sebenarnya ini terus penelitian, kita cari penelitian yang relevan, habis itu ngacu paper referensi utama dan lain-lain. Nanti aja dianggap. Jadi yang awalnya dari problem di sini, akhirnya kita bisa dapat solusi gitu. Jadi dapat ide yang menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang tadi itu kan ini untuk mencari sumber dan akar permasalahan sih sebenarnya. Jadi itu pakai 5W1H, cuma sebenarnya kapan dan berapa ini nggak terlalu kepake ya. Yang lebih kepake ini cuma why, what, sama how. Jadi contoh tadi Taga tadi ini kan ya apa tragedi Minamata dong. Kira-kira why, kenapa masalah tersebut bisa terjadi? Itu karena ada kontaminan merkuri. Berarti udah terjawab, sumber masalahnya adalah what-nya adalah merkuri. Nah, terus yang bisa diukur kalau misalkan mau mengukur itu adalah ya si merkuri itu tadi kan ya. Kadar merkuri dalam air dan lain sebagainya. Nah, ini dengan tiga kata pertanyaan ini tuh sebenarnya kita bisa menggali terkait ini apa tuh namanya masalahnya itu tadi. Nah, kira-kira kalau pakai ChatGPT bisa nggak nih? Bisa. Apa itu? Duh, lupa Dewi, Dewa GPT. Oke, jadi karena emang ini basicnya cukup naruh, bisa itu tinggal naruh paper, habis itu mengapa masalahnya dan lain-lain itu sebenarnya kita nggak perlu baca dulu, kita udah bisa paham gitu. Nah, tapi kalau misalkan papernya belum terpercaya, terus itu kan kita harus ngecek dulu yo credibility-nya daripada kita udah effort baca tapi ternyata nggak kepake karena abal-abal papernya. Nah, oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Identifikasi masalah. Cepet kok ini upgrading-nya. Nah, ini mati deh. Apa tuh? Nah, jadi yang step kedua sebenarnya kan udah pada dapat ide yo. Nah, yang sudah dapat kayak paper-paper yang menyelesaikan permasalahan itu tadi itu udah dapat 2 step benar. Jadi yang awalnya itu udah dapat
akar permasalahannya. Nah, ini kita cari penelitian yang berkaitan dengan akar permasalahan itu tadi. Contoh, udah ini nggak? Apa tuh namanya? TA? Udah? Belum? Apa ya? Enggak, I mean kayak udah nyiapin topik buat TA nggak? Dah. Nah, Ya, problem yang mau di ini apa? Problem yang mau di Problemnya kenapa sharing baterai itu nggak? bisa panas? Kenapa? Baterai itu bisa panas. Baterai itu bisa panas. Oke. Nah, kira-kira itu kenapa? Karena ada kan kalau misalnya baterai itu ketika dicas itu kan ada perpindahan elektron dari anoda dari katoda ke anoda. Nah, ketika proses discharging nanti itu ada beberapa elektron yang dia tuh bakal mengendap di katodanya sehingga nanti itu juga bisa menghasilkan panas dari dalam sendiri yang seharusnya itu tuh nggak menghasilkan panas. Sangat keren banget sih. Nah, ini udah dapat paper yang bahas tentang itu terkait penyelesaiannya kira-kira diapain? Sebenarnya bukan ke aku tuh bukan gimana cara untuk menyelesaikan. Jadi aku kan nama Zara. Jadi Zara tuh yang buat ngedinginin kalau aku tentang heat generating dari baterainya sendiri. Oh, berarti lebih ini ya, heat generationnya itu kira-kira ya, akibatnya ya, kenapa? Jadi di preset dari itu karena itu ya yang mau diteliti dari kenapa baterai itu bisa panas sudah itu aja. Nah, kalau misalkan kenapa baterai itu udah panas kan pasti ada beberapa kayak dari charge and discharge, charge ke katode, dari anoda ke katoda tadi kan ada papernya nggak? Nah, kalau enggak apa-apa. Ada apa enggak ya? Ada. Nggak usah ini. Apa? Jadi, nah waktu itu papernya nyarinya gimana, bro? Pakai Oppo? Langsung di Google Scholar sih. Google Scholar. Iya. Nah ini kan biasanya yang kita pakai ya, ResearchGate, Google Scholar. Jadi itu pokoknya yang dicari itu tentang kayak faktor yang menyebabkan thermal runaway dari lithium baterai. Nah itu langsung banyak tuh. Langsung banyak. Review paper berarti? Iya. Nah, oke. Habis itu disimulasikan ya. Nah, cuma kalau misalkan kita nyari satu-satu, udah ketinggalan zaman. Nyari papernya satu-satu. Nah, jadi sekarang pakai AI aja. Ada yang udah pernah pakai SciSpace, tapi yang bukan dari ChatGPT. Baru krungu. Real kan? Real. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di SciSpace ini sebenarnya, tadi aku sebenarnya udah nyoba. Oh, Saihook ilegal bisa jadi. Apa kita boleh itu? Loss. Aku nggak tahu. Nah, etika penelitian. Kalau SciSpace ini sebenarnya berbayar dia. Cuma memang dia itu ada batas-batasnya. Nah, jadi kalau di Shopee ada yang versi murah ya, SciSpace. Aku udah ngecek tuh harganya nggak sampai 50.000 kok setahu per bulannya itu. Nah, jadi di SciSpace ini coba ini deh. Tadi TA-nya Rifki kan terkait thermal runaway baterai kan? Baterai. Carikan saya paper tentang thermal. Gini nggak tulisannya, bro? Thermal runaway. Pada baterai Li-ion. Lithium ion. Salah. Dia lebih pintar ini apa sih? Kalau menurutku kadang dari ChatGPT itu papernya itu kadang abal-abal. Begitu dibuka nggak ada. Nah, sedangkan ini langsung dia, nah ini dia langsung loading filenya. Nah, ada, nah ini bahkan ada citasinya. Jadi desain strategi, habis itu ada saat, jadi langsung banyak banget itu page itu. Bukan ini beda paper ini. Judul-judul. Oh, ini citasi, ini jadi citasinya.
Jadi paper kalau semakin banyak citasinya, biasanya itu papernya itu informasinya itu lebih bagus, kredibel. Nah, coba ini kita klik salah satu ya. Coba klik. Sing dingin aja. 1.300 dulu. 1.300. Dhuwur. Paling dhuwur. Oh, iya semua hari. Nah, agent is on coffee break, Cuk. Damn. Iya, mana AI coffee break barang loh. Nah, ini di sini ada kayak file-filenya di situ. Dari ada file CSV-nya tadi dan file-filenya bisa diambil dari sini. Tapi yo, dicoba kita cari yang 1.300 tadi yo. Ini yo, sing 1.300 iki. Oh iya iki. Mitigating thermal runway. Oke, di tas ini. Ada cuy. Beneran. 1.315 kali. Jadi yang dari awal kita harus buka research gate dulu, science direct dulu. Kita bisa langsung cepet banget kelarnya dengan menggunakan science space ini tadi. Wes gak zaman kita buka science direct nyari satu-satu. Nah, ada yang mau dicoba? Dicoba lagi? Monggo wes bebas. Coba dicek ini 1.300 ini kudune Q1 gak mungkin. Oh, cuma perspektif iki. Perspektif kan berarti bukan research paper atau apa-apa. Jadi kurang tahu ini bisa disitasi apa enggak, nanti tergantung dosen sih. Soalnya perspektif dari kayak dia ini sebenarnya kayak paper perspektif itu dia orang berpendapat. Nah, dari pendapatnya dia si perspektifnya dia itu ada dukungan ilmiahnya gitu. Sebenarnya mirip kayak review paper, cuma emang kalau perspektif ini dia lebih pendek gitu. Nah, dia anggap aja kayak gitu. Atasnya ya. 200 iki ya. Coba cek lagi. Apakah real? Ada. 200 kali benar. Springer, Springer udah biasanya bagus sih. Jurnalnya 2000, papernya 2021. Dan ini review artikel. Gampang nih, tinggal nyari aja. Kalau tadi ini review artikel. Nah, jadi jadi dengan size space ini dari yang awal kita nyarinya itu lama satu-satu mantengin. Kan biasanya kita nyari di Science Direct, masukin judul, kadang papernya nggak tepat ngono. Udah dibaca, abstraknya ternyata nggak pas. Nah, di size space ini selain dia ini bisa nyari paper, dia itu sebenarnya juga bisa kayak kita ngirim paper di situ. Cuma ini masalahnya ada coffee break ya, aku nggak bisa ngelakuin. Jadi kita bisa nyari paper di situ dari doi-nya, nggak usah kita punya filenya, doi di copy, carikan saya paper yang mirip dengan ini, keluar semua. Iya bukan ya? Coba email lain. Oke, email dia. Email Ada email lu. Damn. Ini nggak salah aku turun nih kisahnya nanti. Mana? Nah, coba size space. Jadi kita dia sebenarnya kayak ChatGPT. Contoh ini paper dari ini sih. Ini paper yang tak pakai. Sing iki ae. Apa? Oh, mau di copy. Oke, boleh, boleh. Kita coba langsung ya. Mumpung aku anak iki file. Kita copy do ini. Berikan saya paper yang mirip dengan paper ini. Damn.
Kurang ajar. Sekarang. Nonton YouTube kelamaan. Iya, anjir. Ya bocor emailnya. Nggak masalah. Email doang. Iya. Nah, kita taruh doinya doang ini. Doi. Jadi kadang kan kita buka Sci-Hub, kita perlu doinya kan ya. Ya. Kalau nggak linknya. Nah, kita belum punya papernya nih. Dia udah tahu, dia udah dapat di papernya. Nah, kita ini masih nyari. Nah, berdasarkan paper referensi, jadi dia judulnya ini, bener nggak? Polyvinyl oxide film di hydrofolic bla bla bla. Kita cek di jurnal papernya. Anjay. Bener. Jadi kita wis cukup satu paper kita udah dapat banyak, nggak perlu. Dan ada citasinya juga lagi. Iya, monggo. Misal ini nemu paper sing cocok. Nah, tapi paper itu koyo tahunnya itu selangan. Nah, ya apa kita nyari paper yang mirip tapi dengan tahun yang Nah, sebenarnya toolsnya banyak. Kita mau coba iki ya. Aku ada paper tahun 1980-an, 84. Durung lahir. Tekvis saya 1965. Cek ini masih di stop aja dulu. Kita masukin paper kita masukkan ini Huang 1984. Carikan saya paper dengan metode yang sama tapi dalam 10 tahun terakhir. Lebih sulit nih. 10 tahun terakhir. 10 kali masih. Apa? 10 biasanya. 10. 5 itu sebaiknya. Tapi kalau emang batasnya secara ini luas itu 10 tahun terakhir yang bisa disitasi. Bahkan kalau emang nggak ada satupun itu bisa kok langsung. Berdasarkan bla 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 dia udah dapat enhancing phase segregation bla 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 sulfonated copolymer. Tapi masih nyari ini. Kalau misalkan berlangganan ini menurutku lumayan bagus. Coba ini. Space Shopee. Lifetime cuma 4.000 cuy. 4.000 sampai 28.000. Gimana bacaan? Kalau bajakannya, kalau yang asli soalnya ini lebih mahal. Nah ini sudah setahun, 19.000. Murah, setahun. Iya, STA. Buat TA. Belilah. Ya, exhausted. Coffee break mana deh? Daripada Netflix mulu kan. Kang, akun pelangganan Netflixan. Dan juga ini nah, oke, mungkin itu dulu terkait size space. Ada yang mau ditanyakan nggak, Rek? Ini kebetulan coffee break mana deh? Coffee break cuy. Nanti sebenarnya ada tools lain yang lebih ini kok. Nah, tapi lanjut sih ya. Oke. Jadi mau sebenarnya ini udah upgrading sing serius presentasi, sharing AI. Sebenarnya ada yang lebih bagus lagi, Scopus AI, cuma harganya 156. Dan itu yang langganan harus institusi. Jadi kita nggak bisa langganan. ITS-nya yang harus langganan. Dan nah, ITS nggak langganan masalahnya. Nggak langganan. Soalnya aku tahu itu dari Greg itu yang langganan Kumamoto University ya. Nah, terus ini langkah yang paling penting yo. Jadi kan kita udah dapat paper banyak tuh tadi. Udah dibaca sekiranya yang paling yang dia itu cocok untuk jadi referensi utama kita itu yang kriterianya kira-kira gimana? Yang pertama, metodenya harus bisa dilakukan. Contoh semisal kita mau bikin apa tuh namanya? Coating buat fiber, tapi tiba-tiba mintanya untuk nge-coating itu minta di oven suhu 1000 derajat Celcius. Kan nggak bisa dilakuin kan? Atau mungkin malah sulit dilakukan. Misalkan harus disentrifuge 500 rpm.
bisa pinjam sebelah, cuma sulit dilakukan tadi. Gol lah. Oke. Terus lah. Dan juga ini poin kedua ini yang salah satu yang paling penting yo. Jadi paper itu kan kadang penelitian itu bisa kontraknya itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, kira-kira kalau untuk TA kan kita cuma dikasih waktu sekitar 4 bulanan ya. Bisa selesai nggak? Paper yang terlalu kompleks, kalau emang bisa selesai dalam 4 bulan, bagus. Nek nggak selesai, matang awak dewe. Well done. Bener. Jadi yang pertama harus bisa dilakukan, bisa selesai, dan yang ketiga ini research gap. Soalnya ini kan kalau misalkan kita datang ke tempatnya kayak seminar TA-nya Mas Mbak 21 atau sebelumnya kan pasti ada research gap yang ditunjukkan kan, yang diseminarkan. Nah, research gap itu kalau paper ini terlalu sempurna, nggak ada celah untuk pengembangan, jadi itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan nih papernya itu kan kemarin sudah sempat dijelaskan kalau di kesimpulan itu biasanya ada kayak saran lanjutan. Nah, itu yang bisa kita lakukan saran lanjutan itu. Atau mungkin dari papernya itu ternyata bahan yang dipakai ini tidak ramah lingkungan. Kita cari bahan yang lebih ramah lingkungan. Itu kan juga research gap itu. Nah, itu yang bisa kita kembangkan baru. Nah, dan yang terakhir paling penting, tahun publish. Kalau misalkan kita itu referensi utamanya udah 1900-an, awak dhewe nek aprep golek paper yang berkaitan dengan itu otomatis 2000-an ke bawah kan. Nah, itu kenapa tahun publish paper yang dipakai untuk referensi utama itu jadi penting. Dan ini sing nggak kalah penting, topiknya harus banyak dikembangkan. Karena kalau topiknya itu nggak banyak dikembangkan, kita sulit nyari tahu apakah paper nyari referensi yang lain susah. Jadi misalkan papernya tentang fiber optik diisi quantum dots. Wanyar banget. Epic parah. Kan. Gak berarti ditolak. Jangan dulu ya. Mas kasih mereka. Damn. Sudah. Oke, lanjut. Nah, tapi dari kalau misalkan kayak lain-lain ini kan kita bisa cari tahu sendiri. Nah, kalau apakah topik banyak dikembangkan ini kan kita nggak tahu. Gimana caranya tahu kalau di paper itu ternyata udah banyak perkembangannya atau malah nggak ada yang mengembangkan sama sekali. Itulah gunanya. Nah, kan pertanyaannya balik lagi, gimana cara kita tahu? Masa kita harus pakai nyari satu-satu di SciSpace, cari saya paper yang mirip. Nah, kalau papernya itu ternyata nggak ada yang mirip, nah caranya sebenarnya ada lagi. AI baru. Dan ini free. Ada yang versi berbayarnya lebih bagus, cuma emang berbayar. Research Rabbit. Kita coba aku Research Rabbit. Nah, coba ada yang mau papernya di-review nggak? Papernya di-review, mungkin yang mau TA, paper utama, udah nemu paper utama. Monggo. Dang. Atau mungkin ini yang 2-3 yang kemarin Spektro dikasih paper sama Pak Aul, mau dicek apakah banyak perkembangan apa enggak? Boleh dikirim, di-share. Gimana? Ada nggak? Kirim ke WA aja. Ini menang-menang papernya apa ini? Iya. Menang-menang paper iki satu, publishernya gacor ya. Oh enggak? Oh udah, kirim. Di WA.
Oh itu. Oke. Ini. Oke, kita buka dulu. Kita copy doinya. Doinya barusan nelpon. Terus diangkat mang. Kalau ada ini. Ya liter. Oh wes, aku gak melok-melok iku. Emang ada yang jahat, Tang? Loh. Oke, lanjut ya. Ini kita dapat apa ya? Dapat paper dari punyanya Zahra ya. Kita langsung copy doinya aja. Kita nggak perlu naruh download filenya. Nah, ini lagi di download, lagi di ini. Kita klik. Select paper. Tuh, saya malah tuh. UI-nya keren juga. Iya. Kok nggak keluar? Klik there. Nah, jadi dia bakal ngasih dalam bentuk ini bubble. Jadi ada keterkaitannya. Ini contoh yang punyanya ada Orbit ya. Jadi ada dari 2013, 2015, 2016 sudah semua. Nyambung. Nah, ini berarti garis-garis sambungan ini dia itu menunjukkan bahwa si paper contoh ini Joshi 2005 ya. Dia itu disitasi oleh Lohumi. Lohumi mensitasi dari Wu. Nah, sedangkan yang ini berarti yang di area sini nggak ada yang nyambung. Nah, ini Yuan ini papernya ini tadi. Nah, tapi kalau semakin dekat sama paper apa ya, meskipun tidak disitasi, tapi Yuan ini posisinya itu lebih dekat ke yang lingkaran ini dibandingkan yang bagian sini. Jadi, kalau misalkan kita cek Yuan ini kan judulnya comparative study edible oil ya, pakai NIR. Coba yang paling lebih dekat 1996. Kadoan terlalu jauh. Bang, ini hyperspectral imaging untuk quality of rice. Kalau misalkan yang lebih jauh di sini Wu, buat identifikasi spektroskopi kon pakai CNN vibrasional. Nah, ini kan lebih jauh ya. Dari yang awalnya itu kita cuma pakai NIR, tiba-tiba pakai CNN sama ini. Nah, terus kita coba tanya-tanya ini kan warnanya biru tua, biru muda, itu kalau Oke, aku sambil jawab. Jadi kalau semakin warnanya semakin pudar, itu semakin lama. Kalau lingkarannya semakin besar, sitasinya semakin banyak. Lingkaran semakin besar itu lingkaran bubble apa lingkaran ini kumpulan. Nah, saya tak tunjukin sih. Iya, benar. Setuju. Kita tambah paper sih. Contoh iki paperku sing mang deh. Paperku mana? Beda paper ya. Atau ada mau kirim paper aja, dicoba di sini langsung. Ini kita tutup dulu. Sekarang yang ini. Ini ada similar words. There. Nah, dia ini berarti literally ngesitasinya itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, ini kan ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil ya. Nah, Gendra ini salah satu yang paling besar. Yang lebih besar lagi Rizzo ini kalau kita cek dia ini tahun 2013 langsung buka ya. Jadi kita nggak perlu nyari, kita langsung buka. Jurnal itu saya ngendi? Saya Nagendra ya aku. Jadi jurnal kita itu yang di hijau. Green flag Will. Nah, Nagendra ini dia ini disitasi terus. Oh, kayak yang ngesitasi. Nah, dia
keluar. Jadi kita nggak perlu nyari satu-satu lagi. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang ini kan UI-nya kelihatannya agak ribet yo. Ini cuma yang berbayar, namanya Connected Papers. Untuk cocok ngajar mapper gitu. Ngajar mapper dulu. Iya lu. Sampai jadi Kang. Rapi. Ada sih ini kan Prayito. anjir. Kita cari iki paper OC ae wis. Arek turu iki. Kebangun wis gak apa paper OC ae. Hydrokinetic turbine. Hydrokinetic turbine. Kita taruh di sini doi-nya. punya doi. Siap ada. Aduh login mana? Ini sing bayar. Ya, ini sing berbayar. Harganya 20.000 sing iki kosong. Apa? Dia premium. Jadi beberapa kali kita pakai itu free. Setelah lebih itu baru premium. Ada batasannya. Jadi coba kita taruh sampai batasnya habis aja. Apa? Nah, jadi lihat. Tuh, iki malah punyanya OC iki mek sing ngesitasi mek siji. Wah, Ini. Nah, tapi kalau ini ada sampai kelihatan detail banget 2021 sitasinya ada dan kita bisa minta PDF-nya. Bisa. Minta uang. Nah, Usman dulu sing ngisi. tapi nah, tadi kan kita konteksnya kan terkait apakah ini banyak dikembangin atau tidak. Banyak dikembangin atau tidak. Nah, aku dapat satu paper yang mana ini bagus tapi dia tidak ada yang mengembangkan, dia jarang sekali dikembangkan di game Feng Shui. Nah, dia ini bikin apa tuh namanya? LED diode tapi pakai material lain gitu. Nah, ini kalau kita copy doi-nya ke sini, kita copy dulu, kita coba yang gratis dulu aja, Research Rabbit. Oke, Kang. Nah, kita masukkan bab 1, bab 2 buanter nek udah tahu ya. Nah, ini M Feng Shui, kita cek. Dia nggak ada similar word sama sekali. Tidak ada di sini nggak ada pekerjaan yang mirip. Dia nggak pernah ambil referensi dari lain-lain, nggak pernah disitasi. Nah, ini salah satu yang bisa dibilang jangan bikin yang kayak gini. Karena yang tadi kan kita mau cari apakah topik ini sering dikembangkan. Makanya contohnya fiber optik di sisi quantum dots toh. Gak ada. Nah, tapi di sini biasanya kita harus masukin papernya dulu atau doi-nya. Sedangkan kalau di sini kalau misalkan di connected papers, contoh siapa ya? Ada yang mau naruh topik random aja. Bebas. Kopi luwak. Kopi luwak itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, tapi gak salah. Gak lucu banget. Ya. Bahasa Inggris. Bungkus. Coba kopi luwak aja lah, Los. Kopi luwak. Cari. Ada. Citasinya satu dan lain-lain. Tapi kita langsung bisa cari dari sini gitu, enaknya. Dan ini jurnal Indonesia ada. Nah, ini kan coba ini. Ini kan anti komposisi mineral ya, pasti gak kepake ini. Nah, lagi waiting over server. Oke. Nah, jadi dia ini jarang dikembangkan. Makanya dia bilang nggak bisa cukup papers untuk bikin grafik. Kita perintis coy, bukan waris. Coba
Kita pakai kata kunci lain aja, spektral. AT spektral ya, spektroskopi. Spektroskopi. Kita cari ada AT NIR, ada sing kemometri. Cuma masalahnya kopi ini bukan dua. Ada sing iki ada 41 referensi iki. Jesus. Nah, kita coba lagi server grafik. Memang Yoti bayar. Nah, ini kan lingkarannya kelihatan besar dan tebal ya. Jadi 2024 baru papernya. Nah, sedangkan ini ada 2025. Cuma jauh banget kalau hubungan nih. Malah obesity prediksi obesitas gitu. Sedangkan yang kita mau cari kan terkait kopi kan, pakai spektroskopi. Nah, coba kita yang disitasi lagi. Algoritma untuk ini FTIR diffuse reflectance FTIR spektroskopi. Nah, terus Sun 2024 HPLC fingerprint pakai chemometry. Nah, jadi kemarin kan terkait identifikasi judul ya. Nah, judul-judulnya ini kan saling dari 3 paper ini berkaitannya di bagian apa? Metodenya ada yang pakai ini si Poirot ini spektroskopi. Ini dan ini karena chemometrinya. Nah, itulah kenapa kok kemarin itu kita perlu nentuin judulnya itu yang seperti apa yang mau kita cari. Jadi baru kita bisa melihat keterhubungannya ini tadi. Nah, contoh yang Sakar ini lebih dekat lagi. Dia pakai autentikasi. Nah, ini pakai cinnamon, pakai machine learning gitu. Nah, jadi kalau misalkan pakai connected papers ini lebih enak sebenarnya. Cuma problemnya adalah yaitu tadi kita ini berbayar. Sedangkan kalau pakai research Rabbit ini murah cuma UI-nya bingungin. Nah, this author dan lain-lain ini udah banyak citasi nih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, guys. Nah, oke terkait. Nah, mari oleh Hikumang kan baru kita bikin kayak kerangka studi tadi kan kita udah nih dapat yang sebelumnya udah dapat referensi utamanya kan. Nah, ini yang harus dilihat dulu sebelum kita nulis nih, utamanya untuk nulis bab 1 dan bab 2, yang kita cek dulu ini paper utamanya. Jadi kira-kira yang dibahas di paper utama itu apa? Ada yang mau ini enggak? Paper bebas, kirim. Paperku. Paperku iki banget, chemical banget, gak enak ya. Ya, papermu boleh. Bebas apa sing film sik, tak golek nambah tak golekno sing iki. Ah, iki PEM. Fuel cell lah. Nah, ini kan terkait fuel cell ya contohnya ya. Iki sakjane yo ribet iki gawe membran. Nah, ini yang tujuan kita tadi kan terkait yang kerangka studi ini. Kerangka studi ini kita jangan bikin langsung bab 1 bab 2 dulu, jangan langsung bikin latar belakang. Kemarin kan sempat disinggung ya, yang intinya dari yang bahas alurnya paper itu di bagian introduction di paragraf piro terakhir. Nah, jadi kita itu bikin paragraf terakhirnya dulu. Langsung kita cek dari review papernya ini tadi, kita cek paragraf terakhirnya. Nah, report bla bla bla, intinya yang mau diukur adalah proton conductivity, chemical stability pakai ini. Makanya gak nek aku jelasno paperku dewe kayak kurang, Rek. Angel dipahami nih. Nah, untuk itulah kita ada yang namanya ChatGPT. Nah, oke, langsung kita buka ChatGPT. Langsung copy aja introduction-nya. Jadi sing paling penting untuk bab 1 2 ini sebenarnya introduction. Nah, ini di bagian sini, bukan di introduction ini di copy semua. Jelaskan
kan alur pembahasan dari bagian introduction ini, dan ini dengan bahasa simple. Nah, jadi ini kita bakal ngecek kira-kira alur pembahasannya itu kayak apa. Nah, ini contoh. Jadi yang dibahas di paper utamanya ini tadi kan berarti yang perlu kita bahas adalah masalah energi dulu. Habis itu terkait masalah terkait material yang sebelumnya. Terus kita ngasih alternatif. Itu apa yang bagus. Nah, perkembangan terbaru dan lain-lain, solusi. Jadi sebenarnya itu untuk kita bikin kerangka studi ini, jadi kayak kita nyatet dulu apa yang mau kita bahas. Jadi alurnya doang sih sebenarnya. Nah, jadi cek dulu papernya dan juga metodenya ini tadi. Metodenya ini bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau nggak bisa dilaksanakan, berarti ya wis, nggak bisa digawe. Kan tadi kan cara syarat itu bisa jadi paper utama kan harus bisa dilakukan dan bisa ini sempat dilakukan. Karena kalau waktu gak nonton yo gak iso diiki. Nah, terus tadi kan juga harus ada research gap-nya untuk bisa diimprove. Dan ini tadi kenapa harus gitu itu kenapa kita harus topik itu tadi. Jadi kita naruh masalah di awal. Ini untuk kepakai untuk latar belakangnya tadi. Nah, untuk improvement ini bakal kepakai di bab 2. Jadi secara nggak langsung ya iki. Studi literatur itu intinya ada masalah ditambal pakai teori. Jadi kalau misalkan kita udah ngelis alur kita pembahasan kita dari apa, itu bakal ketemu kayak apa saja yang perlu dimasukkan di bagian bab 2, apa yang dimasukkan bab 1. Contoh iki mang tadi kan ono iki. Dari bagian itu tuh buatkan saya kerangka bab 1 yang berisi latar belakang dan bab 2 dasar teori. Buatkan saya kerangka yang harus saya sekarang. Nah, saya space. Oh, iki tapi saya space itu lebih lama prosesnya. Nah, bab 1 latar belakang kita udah bisa dapat masalahnya kurang lebih bakal pakai apa. Jadi masalah global, solusinya adalah fuel cell. Jadi alurnya ngikutin nih wis isok saja nih, isok dari TA. Dari masalah ditambal pakai fuel cell. Nah, habis itu masalah lagi. Fuel cell ini banyak digunakan, cuma harganya mahal. Masalah lagi, ditambal pakai material baru. Nah, cuma ada masalah lagi. Dia ini nggak stabil gitu. Ditambal lagi pakai dengan bikin polimer tanpa ether. Nah, contoh tadi kan Lukman kan bikin material baru toh untuk fiber. Nah, itu bisa kayak menjelaskan terkait fiber itu apa dulu, bukan fiber itu apa. Jadi kayak problemnya dulu di fiber optik itu seperti apa. Nah, setelah dari situ baru dijelaskan terkait penggunaan material-material itu tadi. Kelebihannya apa ditambal. Habis itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, ditambal pakai material lain. Nah, dasar teori juga ada. Udah langsung fuel cell, habis itu materialnya opo, materi konvensional. Atau kalau mau lebih cepat, DKI paper nang gini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terima kasih. Cepat, apa ini? Ada yang mau ditanyain, Kak? YouTube yang pertama, yang kedua gara-gara ini apa tuh namanya, tahun kemarin itu ada academic writing bootcamp buat ASLab diadain sama Global Engagement, itu aku ikut sama Mas Mikdam kemarin, jadi dapat tools itu dari situ. Nah, terus besok mungkin aku kasih overview dikit. Besok itu aku bakal jelasin satu tools lagi yang dia itu bisa
80 jurnal dropen nang situ, dia bisa bikin tabel membandingkan masing-masing. Dan itu selesai dalam nggak sampai 5 menit. Karek disalin toh. Jadi dan itu seperti ChatGPT, tapi kalau misalkan kita tanya, hasilnya 100% dari paper yang kita kasih. Itu powerful banget. Cuma aku bakal tak jelas namanya. Nah, itu kacau ya. Aku ambil Amir kaget ono itu. Jadi dia nggak akan halu kayak ChatGPT. Dia 100% dari paper. Cuma minusnya adalah kalau dia nggak tahu ya dia nggak bisa ngejawab. Jujur. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Bener. Jadi gitu. Wes. Ayo no saiki nobar. Ayo Kang. Oh, jelek tau. Aku arep garap sifon.